Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membuat video pembelajaran tentang klasterisasi data warung GoFood menggunakan metode K-means. Anggota kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Mas Ayuna Rahim Imanur, kemudian ada Fatihatul Trisna Ardiansyah, Muhammad David Daryono, dan Muhammad Rozak. Dengan latar belakang yaitu yang pertama, GoFood mempunyai banyak warung dengan performa yang berbeda-beda. Selanjutnya, diperlukan cara untuk mengelompokkan warung berdasarkan performa mereka dengan solusi yaitu menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan nilai. Dengan tujuan yaitu kami menggunakan algoritma tersebut untuk mengelompokkan warung berkembang dengan mendapatkan performa rendah, warung stabil dengan mendapatkan performa sedang, dan warung bintang dengan mendapatkan performa tinggi. Selanjutnya, variabel yang digunakan terdapat 2 variabel dalam menentukan dataset, yaitu jumlah pesanan per minggu untuk mengukur intensitas transaksi warung di GoFood, kemudian rating pelanggan dengan range 1-5 untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian untuk datasetnya kami memiliki 10 data warung dengan salah satunya yaitu data pertama dengan jumlah orderan per minggu 120 dan memiliki rating 4,9. Kami menggunakan random cluster dan kami tempatkan pada klaster kedua. Selanjutnya kami menggunakan 2 parameter yaitu jumlah klaster sama dengan 3 dan thresholdnya 0,001 agar mendapatkan akurasi yang tinggi. Lalu berikutnya kita berpindah kepada aplikasi di Bijam untuk melihat bagaimana proses dari perhitungan klasterisasi dari metode K-means. Di dalam program yang kita buat, di sini ada 3 inti utama dari program itu berjalan. Yang pertama adalah kita melakukan inisialisasi dulu terhadap data tersebut, di mana dataset yang sudah kita berikan tadi kita inisialisasi pada baris ke-6, di mana sebagai contoh untuk data yang pertama itu berjumlah orderan 120 dengan rating 4,9, kita masukkan pada data pertama di sini 120,4,9 dan seterusnya dilakukan sampai data terakhir di data ke-10. Berikutnya adalah cluster yang kita tentukan secara random tadi dari data 1 sampai data 10 kita inisialisasi pada baris mulai 14 sampai 20 di sini. Sebagai contoh, pada cluster 1 kita inisialisasi di datanya itu ada pada dataset di data 2, 3, 6 dan 7. Kita masukkan pada kolom di bawah ini di 2, 3, 6 dan 7. Berikutnya pada cluster 2 dan cluster 3. Lalu untuk parameter lainnya seperti jumlah cluster dan threshold kita masukkan di bawahnya. Jumlah clusternya ada 3 dan thresholdnya di 0,01. Berikutnya adalah perhitungan terhadap titik dari setroidnya. Yang pertama menentukan titik setroid perkiraan. Lalu setelah itu menghitung jarak, itu ada pada line 36, menghitung jarak dari setroid ke setiap datanya. Yang berikutnya adalah menjalankan dari proses K-means-nya itu adalah untuk menggerakkan titik dari setroid mendekati seluruh data dan dia akan dihitung dari titik konvergennya, hasil dari F konvergennya. Jika F tersebut dari hasil semua data cluster tadi ya, hasilnya itu setelah dideltakan untuk F yang baru dikurangi F yang lama, hasilnya masih di atas threshold, maka dia akan diulangi lagi dari proses seperti awal, menghitung lagi, mendekatkan lagi setroid ke data agar lebih akurat. Lalu jika pada akhirnya di iterasi berapapun itu setroid nanti untuk data deltanya tadi sudah berada di bawah threshold, maka dia akan di break atau dihentikan programnya. Yang berikutnya adalah kita melakukan grafik simulasi dari data tersebut. Jadi data yang ada, lalu kira-kira data tersebut pengelompokannya seperti apa menggunakan matplotlib. Dan yang terakhir adalah kita memasukkan hasil akhir dari perhitungan K-means-nya. Untuk di matplotlib-nya pun kita juga memasukkan beberapa data, di mana adalah data range dari garis X dan garis Y-nya. Sebagai contoh,
Di sini untuk data asli dan data klaster baru ya. Di sini ada plotlet dari X dan sumbu Y-nya. Untuk X-nya karena data dari jumlah orderan kita maksimal di data kelima itu ada 200, maka kita buat untuk grafik X-nya kita berikan 250 agar nanti berada di agak setengah untuk gambarnya. Untuk sumbu Y-nya karena rating paling tinggi ada di 4,9 atau maksimal di range 5 tadi, maka kita berikan di sini untuk gambarnya ada di range 6 agar gambarnya tidak terlalu ke pinggir. Lalu kita coba untuk jalankan dari programnya. Untuk menjalankan kita bisa langsung membuka terminalnya. Ini saya klik dulu. Oke, untuk menjalankannya kita bisa melakukan Python. Lalu kita jalankan programnya. Programnya ada di uas2.py. Lalu kita enter. Maka programnya akan berjalan dan untuk matplotlib atau perkiraan dari datanya akan muncul. Sebagai contoh di sini saya akan jelaskan dulu untuk hasil dari perhitungannya. Untuk perhitungan di sini dia melakukan beberapa iterasi ini. Ada iterasi 0, 1, 2. Oke. 2 iterasi berarti 3 kali perhitungan. Untuk iterasi yang ke-0 dihasilkan setroid dari setroid 1, 2 dan 3 seperti pada gambar, lalu dihitung untuk jarak setiap setroidnya, jarak data ke setiap setroid dari setroid 1, 2 dan 3, lalu menghasilkan data terupdate dari klasternya, lalu dihitung untuk deltanya. Untuk deltanya karena hasil awalnya 0 jadi dia hanya memunculkan ini F baru ya. Di sini ada F baru, lalu dilakukan iterasi lagi karena untuk deltanya datanya masih besar. Ini karena F lama dia 0, ketika F baru dikurangi F lama maka hasilnya juga kurang lebih di sekitar 190. Masih di atas 0,01. Lalu berikutnya dilakukan iterasi ulang di iterasi 1. Perhitungannya sama persis. Lalu untuk klasternya dia berubah dan hasil dari F baru 136 ini dikurangi lagi ke 190 yang menghasilkan datanya itu di 53 masih di atas 0,01. Lalu karena masih di atas dia dilakukan iterasi ulang di iterasi kedua dan menghasilkan ini yang data yang dihitung sama persis ya, menghasilkan delta 0,00 yang dimana dia sudah sangat akurat ya, dalam artian dia sudah berada di bawah 0,001 dan hasil yang didapatkan adalah data seperti ini. Dari yang data sebelumnya masih berupa data random seperti ini, akhirnya di data setelah terhitung menggunakan K-means dia dikelompokkan menjadi 3. Untuk yang merah ini kelompok 1 bisa dihitung sebagai toko dengan performa berkembang, lalu yang biru ini datanya agak tinggi berada di stabil, lalu yang paling bagus ada di warna hijau kelompok 2 itu dengan performa yang tinggi, dengan rating yang tinggi dan jumlah orderan yang tinggi juga. Dan hasil akhirnya dimunculkan sebagai klaster seperti ini, seperti data 1 di klaster 2, data 2 di klaster 1 sampai seterusnya di data ke-10 dengan setroid akhir yang sudah ditampilkan. Sekian video pembelajaran mengenai klasterisasi data warung di GoFood menggunakan metode K-means. Siang-siang minum es jambu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.